Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya, Pendeta Tony Sampara dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan. Dan sore malam hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Mazmur pasal 86 ayat 15. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 11 ayat 1, 2, 4, dan 5. Hosea pasal 11 ayat 1, 2, 4, dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Hosea pasal 11 ayat 1, 2, 4, dan 5. Memang Allah bersifat panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya tidak terbatas. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sama seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya, di dalam kesabarannya ia tidak segera menghukum anaknya ketika si anak melakukan kesalahan. Yang ia lakukan adalah memberikan peringatan agar anak tersebut berhenti berbuat salah. Namun apabila si anak meremehkan kesabaran dari ayahnya dengan terus melakukan pelanggaran yang sama, tentu sang ayah tidak akan membiarkan hal tersebut. Demi kebaikan si anak, ia akan menghukumnya. Dengan kata lain, walaupun sang ayah adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya tiada batasnya. Hal yang sama dari Allah. Ia adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya boleh dipermainkan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana yang ditulis di dalam Hosea pasal 11, walaupun umat Israel mengkhianati dirinya dengan menyembah berhala, Allah di dalam kesabarannya tetap menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Namun ketika umatnya tidak juga kunjung bertobat, maka ia pun bertindak menghukum mereka, sehingga mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya tiada batasnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Kita melihat betapa baiknya Tuhan atas hidup kita.
Tetapi seringkali kita yang menyalahgunakan kebaikan, kesabaran Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita melanggar, seringkali kita berontak, kita melawan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara merasakan bahwa ada di antara kita yang melakukan pelanggaran, berontak kepada Tuhan, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita bertobat. Kita kembali memohon belas kasihan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberkati kita kembali. Biar kasih karunia Tuhan melimpah kembali dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ingat, kesabaran Tuhan ada batasnya. Jangan kita yang menjadi rugi karena kita menganggap kasih Tuhan itu panjang, lalu kita terus melanggar aturan-aturan, nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah pribadi yang panjang sabar. Di dalam kesabaran-Mu Engkau bersedia menuntun hidup kami, menjaga diri kami agar tidak melangkah ke jalan yang salah dan mengangkat diri kami ketika kami jatuh. Di dalam kemurahan-Mu Engkau selalu mengingatkan kami agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah tersesat maupun bermaksud untuk menyesatkan diri kami. Oleh karena itu ampunilah diri kami apabila tak jarang kami mempermainkan kesabaran-Mu. Ajarlah diri kami untuk menghargai kemurahan-Mu agar supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini. Engkau telah menyertai diri kami di setiap waktu yang kami jalani pada hari ini. Engkau telah melindungi diri kami serta memelihara hidup kami dengan kasih setia-Mu. Kembali kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah dan berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam rahmat-Mu. Bentangkanlah hari depan kami yang gemilang seperti yang Engkau rencanakan bagi diri kami. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba yang mengambil bagian bersama dengan hamba sore hari ini. Hamba berdoa memberkati Pak Danielian, hamba-Mu Tuhan berkati, memberkati Ibu Caroline Benevolen, juga memberkati hamba-Mu Pak Nani Boro, ya Tuhan, dan semua yang mengangkat jempol, bahkan yang menonton kembali. Tuhan memberkati pribadi-pribadi mereka. Tuhan bawa mereka untuk hidup sungguh taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Ampuni mereka Tuhan, jikalau mereka membangkang, mereka berontak, Tuhan ampuni mereka. Biarlah kasih-Mu kembali turun, menjamah hidup mereka. Dan mereka mau taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan menjamah mereka. Biar Tuhan, karya kasih-Mu yang telah Engkau buktikan, mati di atas kayu salib, darah-Mu tercurah untuk menghapus dosa dan semua kejahatan kami. Biarlah itu berlaku atas seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menjamah umat Tuhan di wilayah ini. Biar setiap umat Tuhan yang berada di Jalan Sanggeng, di Jalan Serayu Sanggeng ini bertobat dan kembali kepada kebenaran-Mu, ya Tuhan. Hamba mohon kasih-Mu menjamah mereka, kasih-Mu menjamah mereka, kasih-Mu memulihkan mereka ya Allah. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa, Tuhan berkat-Mu turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan lindungi, pelihara, Tuhan beri kesehatan yang baik kepada seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa juga memberkati hamba-Mu Pak Edwin Suara, memberkati Queens Lik-Lik Watil, ya Tuhan, biarlah kasih-Mu terus melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, bersyukur dan terima kasih
untuk semua saudara-saudara hamba yang Tuhan telah menyembuhkan mereka dari semua sakit penyakit mereka. Tuhan, hamba bersyukur dan terima kasih. Biarlah kasih Tuhan terus menjamah mereka dan menuntun mereka di dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita jangan menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan untuk kita, kesabaran Tuhan untuk kita ada batasnya. Kalau hari ini kita keluar jalurnya, mari kita kembali, kita bertobat. Jangan sampai murka Allah menimpa kita baru kita menyesal. Tapi ada kesempatan, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, shalom, salam MDC.